Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh Baitur Rahman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran kita kali ini kita akan meneruskan materi akidah akhlak. Adapun materinya adalah keutamaan sifat sabar dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah mengetahui keutamaan sifat sabar dan qanaah. 2. Membiasakan sifat sabar dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaru yasbiru, artinya menahan. Secara istilah, sabar artinya menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai atau yang kita benci. Jadi, arti sabar secara lebih luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, ataupun tidak mudah berkeluh kesah. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, sabar dalam melaksanakan segala perintah Allah. Contohnya, sabar dalam menjalankan sholat, ya. Walaupun kondisi kita capek, lelah, ngantuk, kita tetap melaksanakan sholat. Atau sabar ketika kita sedang berpuasa, cuaca terik, panas, haus, dan sebagainya. Kita bersabar terhadap hal-hal tersebut dan kita tetap melaksanakan puasa kita dengan baik hingga menjelang maghrib. Yang kedua, sabar dari melakukan kemaksiatan. Ya, contohnya berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau hal-hal yang perbuatan maksiat. Contohnya, saat di kelas misalnya kita melihat ada sejumlah uang yang tergeletak begitu saja dan dalam kelas tersebut tidak ada siapa-siapa, ya. Kita bersabar dalam hal ini karena kita tahu uang tersebut bukan milik kita, ya. Jadi kita tidak berusaha untuk mengambil uang tersebut walaupun tidak ada orang di dalam kelas tersebut, tapi kita bersabar menahan diri karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Contohnya, ketika ada keluarga meninggal, kecelakaan, musibah bencana alam, dan sebagainya. Kita sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Atau yang sekarang kita sedang menghadapi ujian corona, ya, sehingga kita harus belajar di rumah, ya, selama berbulan-bulan tidak bertemu dengan guru, dengan teman-teman, tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita sabar dalam menjalani hal tersebut. Ciri-ciri orang yang sabar. Yang pertama, giat bekerja atau berusaha. Tidak mudah putus asa. Ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai, maka dia akan berusaha lebih keras lagi. Yang kedua, tidak mudah marah. Orang yang sabar lebih bisa mengendalikan emosinya. Yang ketiga, rajin beribadah. 4. Suka bersedekah dan membantu orang lain. 5. Tidak berbicara kotor dan senantiasa mengalah demi kebaikan. Keutamaan sabar. Yang pertama, orang yang sabar senantiasa bersama Allah, ya. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kedua, Allah memberikan predikat
takwa kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, ya. Sebagaimana masih lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan tanpa batas, ya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, barang siapa yang sabar dan akan disabarkan Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Keempat, orang-orang yang sabar akan mendapat kabar gembira. Ya, kabar gembiranya berupa apa? Ya, berupa ketenangan hidup. Ya, tidak ada lagi kegelisahan, kebencian atau permusuhan yang ada dalam dirinya. Ya, buah dari kesabaran itu adalah baik. Sabar adalah sebuah proses. Hasil dari kesabaran tidak bisa instan, ya. Seperti sebuah pohon, ya, pohon itu akan tumbuh perlahan-lahan, kecil, kemudian besar, kemudian bertambah daun, ranting, dan akhirnya pohon tersebut akan membuahkan buah yang diinginkan oleh yang menanam pohon tersebut. Nah, begitu juga dengan kalian, ketika kalian bersabar dalam proses pembelajaran, tidak mudah lelah dan mengeluh, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kalian dalam memahami ilmu, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Qanaah menurut bahasa artinya merasa cukup. Adapun menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dan menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga mampu menjauhkan diri dari sikap tamak, sikap tidak puas yang berlebihan. Artinya sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Contoh, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang qanaah. Beliau selalu memakan makanan apa yang telah tersedia, tidak pernah mencela makanan. Beliau ketika lapar makan apa yang ada dan tidak pernah memilih-milih makanan. Contoh perilaku qanaah. Contoh sifat yang mencerminkan perilaku qanaah. Yang pertama, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, karena apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, tidak merasa iri atas keberhasilan orang lain. Tidak merasa iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tiga, berpikir positif dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah. Ya, ketika kita mendapat musibah, bukan berarti Allah sedang menghukum kita atau Allah sedang marah kepada kita. Mungkin itu hanya ujian agar kita semakin dekat kepada Allah. Yang keempat, dapat hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, tidak berlebih-lebihan. Contohnya, ketika kita berpuasa dan hendak berbuka puasa, kira-kira perlu nggak kita berbuka puasa dengan beraneka macam makanan, sedangkan kebutuhan perut kita mungkin hanya perlu beberapa makanan, tetapi apa yang kita beli lebih dari berbagai macam makanan. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Fungsi qanaah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang ketiga, terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan.
Yang keempat, memupuk jiwa, sabar dan tawakal. Yang kelima, membiasakan diri berpola hidup sederhana sesuai ajaran Islam. Alhamdulillah, materi qanaah kita cukupkan sampai di sini ya. Kesimpulannya, pertama, kita memperkuat keimanan kepada Allah. Jadi membiasakan hati untuk menerima apa adanya dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa rezeki yang kita terima itu sudah ditulis sejak dirinya berada dalam kandungan. Berikutnya, hikmah perbedaan rezeki. Ya, jadi antara rezeki orang yang satu dengan orang yang lain berbeda agar terjadi saling membutuhkan antara pribadi yang satu dan yang lain. Yang berikutnya, banyak memohon dan berdoa kepada Allah agar dikaruniain sifat qanaah dan menyadari bahwa rezeki tidak hanya diukur dengan materi atau kepandaian ataupun kejabatan yang dimiliki oleh seseorang, dan banyak melihat ke bawah ya, jadi kepada kehidupan orang-orang yang lebih susah dari kita agar kita lebih banyak bersyukur daripada banyak mengeluh, dan banyak belajar dari kehidupan orang yang terdahulu, mereka yang hidupnya sederhana dan apa adanya. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah anak-anak ibu yang soleh-soleha dapat membiasakan diri ataupun sudah terbiasa dengan perilaku sabar dan qanaah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin, artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sekian dari Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.